Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Farmasis, jadi kali ini ketemu lagi dengan kami di ngobrol bareng teman atau ngobat. Nah, kali ini saya sendiri sebagai host yaitu Zahra Rizkan dan narasumber saya yaitu. Saya Muhammad Ryan Aliansyah, saya di sini selaku dari koordinator minat dan bakat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi UMI. Halo, saya Muhammad Amin, selaku Ketua Panitia dari acara kegiatan BEM Kabang Mafar Umi yaitu Farmakon 2022. Nah, karena narasumber kita berhubungan dengan farmakon, kali ini kita akan membahas mengenai farmakon. Sebelum kita beralih lebih lanjut mengenai farmakon, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube dan IG kita BEM Kabah Mafar Umi. Nah, untuk narasumber kita kali ini kan kita akan membahas tentang farmakon. Ya. Nah, bisa nggak sih kalian menjelaskan apa sih itu farmakon? Farmakon. Jadi Farmakon ini merupakan singkatan dari Farmasi Competition, yang dimana Farmasi Competition atau Farmakon ini merupakan salah satu kegiatan yang mewadahi minat dan bakat Kabamafar terkait dalam keolahragaan, keilmuan, kesenian dan kerohanian seperti itu. Oh, jadi bukan cuma satu lomba ya, Rehan? Bukan. Kalau misalnya itu pengurus-pengurus sebelumnya itu mengenai farmakon sudah pernah mengadakan farmakon itu atau belum? Jauh sebelum kepengurusan yang sekarang, itu sudah dilaksanakan karena Farmakon ini juga merupakan salah satu program jangka panjang yang ada dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi. Tetapi Farmakon sebelumnya yang namanya jadi Farmakon pada tahun 2012 dan 2013 itu namanya merupakan Porsenif. Lalu di tahun 2014 itu berubah menjadi Aktimasi. Nah, setelah dari Aktimasi itu tahun 2016 hingga pada saat ini namanya adalah Farmakon. Oke, jadi sekarang, seiring perkembangan zaman nama lomba tersebut sudah diganti menjadi farmakon Iya. ya? Oke. Nah, karena program ini program jangka panjang bisa, Rehan jelaskan, siapa saja yang bisa mengikuti lomba-lomba ini atau apa kriterianya begitu? Kalau untuk mengikuti lomba Farmakon, pada dasarnya sebelum terjadinya pandemi COVID ini, Farmakon itu hanya ajang silaturahmi dalam lingkup Kabamafar saja. Jadi kita biasa adakan lomba dalam lingkup farmasi, baik itu keolahragaan, keilmuan, kesenian dan kerohanian toh. Tetapi berhubung ini karena pandemi, kita tidak bisa masuk ke kampus secara langsung, bersilaturahmi kalau misalnya kita membicara olahraga bersentuhan fisik secara langsung, jadi kita alihkan Farmakon offline yang sebelumnya menjadi Farmakon online. Nah, di mana Farmakon online ini eh, untuk yang dapat mengikutinya itu kita buka skala nasional dan berstatus mahasiswa. Jadi mahasiswa perguruan tinggi tingkat nasional. Oh ya, oke. Jadi, kegiatan ini sebelumnya offline ya, Kak? Iya, Jadi sebelumnya itu, ada kegiatan offline dan online yang sekarang berhubung karena pandemi, iya, karena kita farmasi tetap menjaga, kesehatan iya, begitu. betul sekali. Nah, pernah pernah melihat, farmakon sebelumnya kira-kira waktu offline? Pernah. Apa bedanya sih perbedaan farmakon waktu offline sama waktu online? Mungkin, kalian bisa menjelaskan dari Amin atau Rehan? Kalau Farmakon offline ya, eee, bagaimana caranya, Dik? Lebih seru seperti teh, karena kita bisa secara langsung tanpa ada sekat melalui media sosial, media virtual, langsung interaksi langsung. Kita seru-seruan, dengar orang misalnya dalam kesenian, menyanyi-menyanyi, terus keilmuan berdebat, dan keolahragaan main futsal, voli, seperti itu. Berhubung karena tadi Rehan sebut futsal, keilmuan, kesenian,
Apa saja cabang lomba yang lain yang bisa diperlombakan selain itu tadi? Dan bisa dijelaskan lebih lanjut kalau kesenian lomba-lombanya apa saja, keilmuan lomba-lombanya apa saja? Kalau yang Farmakon offline, kalau kemarin Farmakon offline yang saya ketahui bahwa, kalau untuk olahraga itu ada futsal, voli, catur, tenis meja juga kalau ndak salah, seperti itu. Nah, kalau untuk online, beda lomba-lomba di setiap cabang itu apa? Kalau untuk online kita hanya fokus terhadap keilmuan. Jadi hanya fokusnya ke keilmuan saja dan, ada kesenian juga sedikit. Nah, kalau dalam keilmuan dan kesenian apa-apa saja lomba dalam cabang itu? Kalau untuk keilmuan itu ada esai, debat dan konseling. Ada dari kalau untuk kesenian itu ada poster dan, video kreatif. Oh, lumayan banyak ya, tapi karena berhubung, ini jadi online, cabang lombanya jadi dipersempit. Iya, dipersempit. Cabang olahraga itu ditiadakan karena ndak mungkin kita mau main bola secara virtual toh. Oh ya, mungkin bisa di Instagram, bola online. Iya, tarik tambahan Oh online di ya. feed IG ya kan. Nah, terus, kalau untuk yang nilai pesertanya nanti nih, siapa ya Kak kira-kira untuk, nilai-nilainya nanti yang memberikan? Oh, jadi terkait dalam penilaian dalam lomba yang akan diadakan nanti itu, tentunya yang terlibat itu pasti ada dari dosen-dosen dari Fakultas Farmasi sendiri. Nah, kan yang lomba yang diadakan itu terdapat 5 item lomba ya. Tadi ada konseling, debat, poster, video kreatif, dan juga esai. Nah, untuk esai sendiri itu terdapat 3 juri. Nah, dalam masing-masing item lomba itu sebenarnya dalam satu lomba itu kita adakan juri dari Fakultas Farmasi sendiri, dari dosen Fakultas Farmasi sendiri. Dan tentunya yang menilai itu pasti tentu orang yang telah ahli dalam bidang yang akan diberikan toh, jadi pengalaman tidak sembarangan, sudah ahli dan juga pastinya sangat berpengalaman. Oke oke, bagus juga program BEM kali ini ya. Terus kalau untuk itu, eee, Amin ini jadi ketua panitia Farmakon ya? Ya, jadi kebetulan saya diamanahkan oleh Kakanda Rehan selaku koordinator minat dan bakat dalam pengurus BEM Kabamafar Umi tahun ini. Jadi saya diamanahkan menjadi ketua panitia untuk acara Farmakon di tahun 2022 ini. Nah, karena, Amin ini sebagai ketua Farmakon, mungkin bisa menjelaskan bagaimana, kepanitiaan dalam Farmakon ini divisinya apa saja yang mereka kerjakan atau bagaimana nanti caranya siapa yang mau dihubungi untuk menjadi kepanitia selanjutnya mungkin? Nah, jadi dalam kepanitiaan Farmakon sendiri itu kami membuka 3 divisi dalam kepanitiaannya. Yang pertama itu ada divisi pendanaan, ada divisi divisi acara, kemudian ada di Dok, divisi oh Pubdoc. ya, Nah, oke oke. untuk Untuk, daftarnya nanti kalau misalnya untuk selanjutnya, Farmakon selanjutnya bagaimana itu? Mungkin nah bisa, untuk dihubungi siapa gitu untuk kepengurusan selanjutnya atau bagaimana kalau kepanitiaannya Amin kemarin? oh ya, untuk mengenai pendaftarannya dapat dihubungi kepada panitia Pubdoc sendiri. Nah, untuk, koordinatornya sendiri nih, minat dan bakat. Kan Farmakon ini sudah berjalan lama, tapi kenapa, keluarga besar farmasi atau Kabamafar itu harus mengikuti, lomba jangka panjang ini? Apa sih yang membuat mereka harus dan wajib mengikuti Farmakon ini? Kalau terkait, mengapa harus ikut, pertama pertama pasti, eee, tentunya itu pengalaman. Nah, setelah pengalaman kita juga bisa lebih dapat ilmu dan, kan ini kita untuk Farmakon kali ini kita buka skala nasional. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman mendapatkan teman baru atau, bahasanya koneksi baru dari luar kah
entah itu dari Pulau Jawa kah, Pulau Kalimantan, Sumatera, ataupun dari, timur sana. Jadi, teman-teman kenapa harus ikut, itu tadi, untuk dimana kalau kita semakin banyak mengikuti lomba, kita semakin berpengalaman juga. Kita lebih tahu, oh, dalam lomba esai misalnya, esai itu misalnya dalam acaranya Parmakon UMI seperti ini, dari acaranya kampus ini seperti ini, kampus ini seperti ini. Jadi kita bisa banyak pertimbangan sehingga kita bisa menghasilkan suatu karya esai yang menurutnya sangat bagus seperti itu. Oke, jadi pengalaman kita bisa dapatkan di luar bangku kuliah itu sendiri ya Betul dengan sekali. mengikuti lomba ini. Jadi, lomba ini cuman diikuti oleh farmasis ya? Iya, farmasi Kalau saja. fakultas lain tidak bisa Tidak. mengikuti? Oh, tapi internasional? Nasional. Nasional. Oh, nasional. Nasional. Oh iya, oke, saya kira sudah internasional. Mungkin pengurus BEM selanjutnya bisa menjadikan ini sebagai lomba internasional ya? Amin, amin. Terus kalau untuk pendaftarannya itu bagaimana untuk ketua panitia ini? Bagaimana alurnya atau kapan gitu? Oh, jadi alur pendaftaran untuk Parmakon 2022 ini, jadi kita buka 2 gelombang untuk pendaftaran untuk lomba ini. Jadi untuk gelombang satunya itu kita, sudah buka kemarin pada tanggal 14 Februari hingga 28 Februari, itu untuk gelombang satunya. Nah, kemudian dilanjut untuk gelombang keduanya yaitu 29 Februari hingga 13 Maret. Oke, kenapa sih dibikin 2 gelombang seperti itu? Mungkin Nah ditahu? nah jadi kami membuka 2 gelombang itu, yang pertama itu kami lihat dari segi kuota. Nah, pada saat gelombang satu nanti kita lihat dulu kuotanya apakah sudah memenuhi atau belum. Nah, ketika sudah memenuhi, maka otomatis gelombang kedua akan ditiadakan. Tetapi ketika pada saat gelombang satu kuota peserta masih belum memenuhi, maka kita lanjut ke gelombang kedua. Dan pastinya pada gelombang satu dan gelombang 2 itu adanya perbedaan pada biaya pendaftarannya. Oh, biaya pendaftaran kalau boleh tahu, Amin, kalau biaya pendaftaran yang pertama itu lebih besar atau lebih kecil dan yang kedua itu bagaimana? Nah, untuk biaya pendaftaran itu tentunya pada gelombang satu itu mungkin bisa dikatakan lebih kecil dibanding untuk gelombang keduanya. Nah, untuk lebih lanjutnya itu bisa diakses pada media sosial yaitu di Instagram Parmakon UMI. Oke, jadi, untuk kalian Kaba Mafar atau sobat-sobat ngobat, ngobrol bareng teman kita kali ini, mungkin kalau misalnya kalian ingin mengetahui info lebih lanjut mengenai Farmakon ini, bisa cek di, IG kita. Nah, mungkin dari ketua panitia, Amin, sama koordinator Mikat itu sendiri, ada pesan dan kesannya mengenai Farmakon ini bisa disampaikan kepada Kaba Mafar untuk mengetahui lebih lanjut atau mengajak begitu, supaya Oh, banyak pendaftar. jadi, bukan untuk Kabamafar saja ya, Oh ya, karena, kan kita buka skala nasional. nasional. Jadi untuk teman-teman, Kabamafar dan terkhusus juga untuk teman-teman yang dari universitas lain yang menonton podcast ini, marilah kita, bersama-sama untuk mengikuti, lomba Farmakon ini karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa mendapatkan benefit-benefit seperti itu. Dan juga kan semakin banyak teman, semakin bagus juga untuk kita. Nah, jadi saya harap teman-teman Kabamafar dan teman-teman, universitas lain terkhususnya yang menonton podcast ini, marilah kita bersama-sama saling memajukan, Mendaftar ah, untuk mendapat pengalaman lebih mhm, ya. Selain di bangku kuliah itu sendiri, di mana lagi kalian bisa mendapatkan pengalaman lebih mengenai esai atau apa tadi yang di keilmuan, betul. kesenian ya. Nah, karena menurut saya sendiri itu kalian tidak bisa mendapatkan hal itu di bangku kuliah. Karena kan kalau jangan terlalu sering kayak farmakope lah atau Betul, betul. mengartikan saja, kita harus Betul, tetap betul. mendapatkan ilmu-ilmu dari luar. Walaupun tetap kita harus belajar, tapi kan menambah pengalaman tidak tidak ada salahnya. Baik, sekian mungkin dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.